individu yang telah diberikan dengan anggota kelompok kita. Adapun yang pertama, anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Rahmaria Farani dan saya Adelia Nur Asraka. Saya Intan Desana Nur Asima Mapada. Saya Ahmad Ihsan. Di sini kita akan membandingkan anggota kelompok kita dengan luas individunya. Adapun yang pertama yaitu WhatsApp, Foto booth, Video Zoom. dan yang saya ambil yaitu e-wallet. Nah, langsung saja saya akan mulai dengan WhatsApp. Seperti yang kita tahu, WhatsApp adalah aplikasi berpesan yang memungkinkan pengguna mengirim teks, gambar, suara, dan bahkan melakukan panggilan suara serta video. Yang menarik yaitu WhatsApp menggunakan teknologi komunikasi berbasis internet dan menerapkan end-to-end untuk menjaga keamanan pesan. Jadi hanya pengirim dan penerima yang bisa membaca isi pesan. WhatsApp juga menggunakan sistem store and forward. Artinya kalau penerima sedang offline, pesan akan disimpan di server dan dikirim saat penerima online kembali. Ini berbeda dengan komunikasi real time yang membutuhkan koneksi langsung. Nah, selanjutnya saya akan membahas komunikasi data foto booth. Sistem ini jauh berbeda dari WhatsApp. Foto booth adalah aplikasi yang digunakan untuk mengambil dan mengedit foto langsung dari perangkat. Biasanya di komputer atau perangkat khusus seperti mesin foto di mall. Tidak seperti WhatsApp yang berbasis jaringan. Foto booth bekerja secara lokal, jadi data gambar hanya tersimpan di perangkat tanpa harus dikirim ke server. Hal ini berarti foto booth lebih aman dari sisi privasi, tetapi tidak dirancang untuk komunikasi antar pengguna. Selain itu, data yang dikelola foto booth umumnya adalah gambar, bukan teks atau suara. Jadi kalau dibandingkan, WhatsApp digunakan untuk komunikasi jarak jauh, sedangkan foto booth lebih ke pemrosesan media secara lokal. Baik, saya akan membahas Zoom yang merupakan aplikasi komunikasi berbasis video. Berbeda dari WhatsApp yang bisa digunakan untuk komunikasi sinkron atau real time, asinkron, pesan yang bisa dibaca nanti. Zoom sebenarnya berbasis time dan yang dikirim di Zoom lebih kompleks karena melibatkan video, audio, dan teks dalam waktu yang bersamaan untuk memastikan kelancaran komunikasi Zoom. Menggunakan teknologi yang kompleks video agar data tidak terlalu besar dan bisa ditransmisikan lebih cepat tergantung kecepatan internet pengguna. Dari sisi keamanan, Zoom mendapat kritik karena ada masalah Zoom bombing. Tapi sekarang mereka sudah menerapkan enkripsi end-to-end untuk meeting. Kesimpulannya, Zoom cocok untuk komunikasi jarak jauh yang jauh berbasis video tetapi sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil. Sementara saya akan membahas e-wallet. E-wallet ini berbeda jauh dari tiga aplikasi tadi. E-wallet atau dompet digital seperti GoPay, OVO, dan Dana adalah sistem yang digunakan untuk melakukan pembayaran tanpa uang tunai. Data yang dikirim dalam sistem ini bukan percakapan atau media, melainkan data transaksi keuangan yang sangat sensitif. Oleh karena itu, sistem e-wallet harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi, seperti enkripsi data, autentikasi dua faktor, dan sistem tokenisasi untuk melindungi informasi pengguna. Kalau di WA dan Zoom, keamanan penting. Di e-wallet, keamanan menjadi prioritas utama karena menyangkut uang. Selain itu, e-wallet menggunakan komunikasi berbasis jaringan server, di mana setiap transaksi harus divalidasi oleh sistem pusat sebelum diproses. Ini berbeda dengan foto booth yang bersifat lokal dan tidak butuh jaringan. Tantangannya, kalau ada gangguan server atau pengguna lupa sandi, akses ke e-wallet bisa terlambat. Nah iya, kalau kita lihat semua teknologi yang kita bahas ini menggunakan komunikasi data, tetapi dengan cara yang berbeda. WhatsApp dan Zoom lebih fokus ke komunikasi manusia, sedangkan foto booth dan e-wallet ini lebih ke pengolahan dan transfer data dalam bentuk yang berbeda.
betul, dari segi kecepatan, WhatsApp dan Zoom sangat bergantung pada internet. Sementara foto booth bekerja secara offline sehingga lebih cepat dalam pemrosesan foto. E-wallet juga membutuhkan jaringan, tetapi sistemnya berbeda karena harus menginformasi transaksi sebelum diproses. Kalau dari segi keamanan, e-wallet bisa dibilang menyangkut transaksi keuangan. WhatsApp dan Zoom juga memperhatikan keamanan terutama dengan enkripsi pesan dan video, tetapi Zoom sempat mengalami masalah keamanan di awal peluncurannya. Sementara Photo Booth karena bekerja offline tidak terlalu bergantung pada sistem keamanan jaringan. Nah, itu sangat betul, karena kalau kita urutkan dari fungsi utama, WA dan Zoom adalah alat komunikasi jarak jauh, sementara Photo Booth dan e-wallet lebih ke pengolahan dan transfer data. Kalau dari tingkat ketergantungan pada internet, Zoom paling bergantung karena butuh koneksi stabil untuk video real time. Sedangkan WA bisa tetap bekerja meskipun dengan koneksi yang lebih lambat. E-wallet butuh internet untuk transaksi, tetapi tidak selalu harus real time. Karena beberapa e-wallet bisa menyimpan saldo secara offline untuk transaksi kecil. Photo Booth justru bisa berjalan tanpa internet sama sekali. Nah, oleh karena itu, jadi kalau kita rangkum, WhatsApp unggul dalam komunikasi teks dan media. Zoom terbaik untuk video call, Photo Booth. Zoom terbaik untuk video call dan Photo Booth untuk memproses gambar secara lokal. Dan e-wallet untuk transaksi keuangan digital. Setiap teknologi punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing tergantung kebutuhan pengguna. Nah, benar. Makanya kalau mau komunikasi cepat tanpa video, WhatsApp pilihan yang terbaik. Kalau butuh meeting online, Zoom lebih cocok. Dan kalau hanya ingin mengedit dan mencetak foto, Photo Booth bisa diandalkan. Sementara e-wallet sangat berguna untuk transaksi tanpa uang tunai. Jadi, teknologi ini bukan untuk dibandingkan dalam arti yang lebih baik, tetapi lebih ke memahami perbedaan dan bagaimana kita bisa menggunakan masing-masing sesuai kebutuhan. Saya setuju dengan pendapat teman-teman, karena yang jelas semua teknologi ini adalah bagian dari komunikasi data, tetapi dengan implementasi yang berbeda. Kita tinggal pilih mana yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan kita. Itulah sempat yang kami paparkan dari